Hai guys, welcome back to my video. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara Tuhan berbicara. Wow, agak berat ya. Kayak gue bakal mulai rutin bikin video-video semacam ini tentang spirituality every Sunday morning maybe ya. Yeah. If you like it, don't forget to comment, like, share, dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Oke, kita langsung aja bahas. I'm a Christian, tapi semoga konten ini bisa relate ke teman-teman dengan agama apapun. Sebagai seorang yang spiritual dan percaya pada Tuhan, gue selalu mendambakan bahwa hubungan gue dengan Tuhan tuh benar-benar deket. Sampai-sampai gue sangat berharap gue tuh bisa denger langsung suaranya Tuhan secara audible. Hey Andrew, do this. Hey Andrew, do that. Ya karena gue ngerasa kalau gue denger suara Tuhan secara audible, secara jelas, semua kegalauan dalam hidup ini bisa terpecahkan. Misal, gue lagi deketin perempuan A, ya kan? Kemudian Tuhan intervensi, Tuhan bilang jangan deketin perempuan itu, nanti kamu sama si B aja. You see, life will be so easy, right? Atau mungkin gue lagi diperhadapkan dengan dua opportunity pekerjaan. Pekerjaan di Jakarta atau di Surabaya, gajinya sama-sama dan semuanya punya kelebihan kekurangan masing-masing. Kemudian gue berdoa, berpuasa, ya kan? Gue berharap ada suara dari Tuhan. Andrew, pilih yang Jakarta, karena di sana nanti kamu akan dipromosi lebih cepat. See? Life will be so much easier, guys. Tapi let me tell you, selama bertahun-tahun gue menjadi orang yang spiritual dan terus berdoa dengan Tuhan, gue gak pernah sekalipun denger suaranya secara audible. Jujur, gue sempat kecewa. Kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu, ya kan, gue tuh merasa bahwa gue tuh udah sacrifice banyak hal untuk Tuhan. Gue udah melayani, bahkan ketika masa-masa galau gue pertama kali apply pekerjaan itu guys, sampai akhirnya dapat offer, itu gue benar-benar doa puasa untuk tahu apakah iya atau enggak nih pekerjaan ini gue ambil. Tapi gue nggak pernah mendengar suaranya atau peristiwa yang mencengangkan, yang supernatural, yang bikin gue mikir bahwa oh ini pasti dari Tuhan jawabannya. Nothing seems to be happen. Tapi pada kenyataannya, ini menurut pengalaman gue pribadi ya guys ya, cara Tuhan berbicara dengan kita itu tidak hanya dengan suaranya secara audible, tidak hanya dengan cara yang supernatural. Mungkin untuk orang-orang tertentu ya, biasanya gue sering banget iri kalau gue nonton pendeta yang kemudian bilang, kemarin Tuhan berbicara kepada saya secara jelas di kuping saya bahwa saya harus lakukan ini dan ini. You know, gue kayak bener-bener jealous sih. Kayak, Tuhan, hello, hey, gue juga pengen denger suara lu gitu. Tapi, ya gak pernah gitu. Dan jujur gue pernah kecewa akan hal itu, sampai-sampai gue tuh bener-bener hampir ateis. Mungkin karena kekecewaan konyol ini yang terus gue pendem dan bertumpuk-tumpuk selama beberapa waktu lamanya. Tapi itu, that's another story. Gue bakal ceritain gimana gue bisa hampir ateis mungkin di lain video. Tapi setelah momen gue hampir ateis dan akhirnya sekarang gue berusaha kembali lagi lah untuk bisa spiritual lagi dan dekat dengan Tuhan. Satu hal yang gue pelajari bahwa, kembali lagi ke poin tadi, cara Tuhan berbicara itu nggak harus dengan cara yang supernatural, nggak harus dengan suaranya yang jelas, clear, yang menggelegar itu. Nggak semuanya bisa dapat itu. Gue juga nggak tahu di mana Tuhan milihnya, orang yang mana yang dia bakal ngomong langsung, gue nggak tahu. Tapi yang terpenting kita nggak perlu iri, karena gue yakin dan percaya ketika kita berserah pada Tuhan, kita berdoa nih, membawa semua kegalauan hidup ini kepada Tuhan, Tuhan tuh pasti kasih tuntunannya. Caranya gimana? Jadi Tuhan caranya berbicara atau memberikan tuntunan itu lewat cara yang paling settle banget, cara yang very natural. Gue kasih ilustrasi. Kembali lagi ke masa dimana gue galau, mau terima kerjaan di Cikarang atau tidak. Karena waktu itu gue apply ke beberapa perusahaan, tidak ada yang kontak balik. Hanya yang di Cikarang ini yang kontak balik. Tapi gajinya tuh kecil banget guys. Bener-bener kecil banget dan gue ngerasa nggak balik modal aja gitu. Sekolah di US kemudian dengan gaji sekian, masuk sana itu kayak bocuan lah gitu. Tapi di lain sisi, gue juga perlu pengalaman untuk bekerja. Karena gue ngerasa, aduh kalau hidup gue kayak gini gak punya penghasilan, kayak macan ompong juga nih, gitu. Jadi kemudian gue doa,
ya kan? Tapi Tuhan juga nggak jawab apa-apa. Gue nggak mendapatkan sesuatu yang supernatural itu. Akhirnya waktu proses interview, gue request, gue dikasih tahu offernya sekian, tapi kemudian gue request, gue minta gajinya segini. Kemudian waktu itu orang interviewnya bilang, oh ya maaf kita belum bisa. Ya sudah, case close. Waktu itu akhirnya gue decide, ya udah gue nggak bisa ambil pekerjaan itu. Kemudian selang waktu seminggu dan 2 minggu, seminggu atau 2 minggu, itu tukang interview telepon lagi. Dia bilang, oke, gue samain ke atasan gue, offer lu diterima. Lu minta gaji sekian, kita kasih. Dan gue kayak, wow. Nah pada saat itu, gue nggak merasa itu cara Tuhan berbicara atau memberikan tuntunannya. Tapi setelah di titik ini dan gue menoleh ke belakang, gue semakin yakin dan sadar bahwa ya itu cara Tuhan jawab doa lu. Dengan cara yang kayak gitu. Nah, terkadang dalam hidup guys, banyak peristiwa kayak gitu. Yang kita ngerasanya itu bukan Tuhan. Atau itu cuma coincidence, kebetulan. Tapi, coba deh, lu inget-inget lagi momen-momen krusial dalam hidup lu yang membuat lu harus memilih. Ada nggak peristiwa-peristiwa unik itu terjadi? Gua rasa, sebagai seorang yang percaya pada Tuhan, yaitu cara Tuhan yang paling natural untuk menuntun dan berbicara kepada anak-anaknya yang merindukan jawaban. Dan semakin gue sekarang menjalani hidup, gue berusaha terus melibatkan Tuhan. Tentunya tidak sempurna. Gue semakin terbuka dengan hal-hal itu. Ketika gue ngerasa bahwa, oke, pekerjaan kok gini-gini aja ya. Kemudian gak lama, ada klien baru yang datang, tawarkan opportunity yang baru, sesuatu yang berbeda, sehingga membuat pekerjaan itu tidak boring lagi atau tidak menjemukan lagi. Nah itu kan tuntunan-tuntunan kecil yang sebenarnya Tuhan kasih dalam hidup kita. Tuntunannya itu natural, seringkali natural, seringkali very kayak modest banget gitu loh. Tapi ya itu caranya Tuhan. Karena mungkin kalau kita senantiasa dikasih suaranya, ya jadi kayak robot aja gitu. Kamu gini, kamu gitu, kamu gini, kamu gitu. Tapi kan Tuhan pengen kita juga semakin mandiri, semakin tajam, semakin ngerti, dan semakin wise dalam memilih pilihan-pilihan hidup kita. Gitu. Jadi buat kalian yang doa apapun lah, doa tentang jodoh mungkin, doa tentang pekerjaan, bahkan terkadang ya guys ya, at the end kita memang harus tetap memilih, kesannya itu pilihan kita sendiri, ya kan? Tapi prinsip gue, selama pilihan yang diberhadapkan ke kita itu sama-sama baiknya dan sama-sama intinya nggak dosa gitulah ya, atau tidak merugikan, tidak menjauhkan kita dari Tuhan, I think both choices, kedua-duanya adalah pilihan yang baik. Dan itu di momen itu, gue rasa Tuhan sedang berbicara pada kita, ya terserah kamu yang pilih. Like a good father, ya kan? Kayak orang tua yang baik. Ketika anaknya mau milih university yang mana, A, B, C. A, B, C semuanya baik, semua punya kelebihan masing-masing. Orang tua yang baik akan bilang, kamu suka yang mana? Ya kamu yang pilih. Semuanya baik untuk kamu. Dan itu yang gua rasa benar-benar terjadi dalam hidup gua, dan gua rasa itu juga terjadi ke hidup kalian. Jadi jangan seperti gua yang kecewa ketika merasa seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab doa. Padahal cara Tuhan berbicara itu tidak dibatasi dengan cara yang supernatural itu. Senantiasa kalau kita mau dekat dengan Tuhan, berdoa dan libatkan Tuhan, Tuhan pasti tunjukkan tuntunannya. Perlahan tapi pasti. Dia pertemukan dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di lokasi yang tepat. Ketika kita ngerasa sudah nggak ngerti mau ngapain lagi, tiba-tiba ada klien baru datang. Ketika kita sudah capek cari jodoh, ngejar cewek A, B, kok nggak dapet semua, tiba-tiba dikenalin sama seseorang yang lain, langsung klik dan klop,
Nah, itu cara-cara Tuhan menurut gue menjawab doa kita. So, be positive guys. Karena gue yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Dan Dia nggak akan memberi kita ular kalau kita minta roti. Kalau kita terus mengetuk, pintu pasti akan dibukakan. Kalau kita minta, Tuhan akan memberi tepat sesuai dengan porsi kita. Dan waktu yang tepat juga dari Tuhan. So, I hope this video bisa bermanfaat untuk kita semua. Thank you guys for watching this video. I'll see you guys in the next video. God bless you and bye-bye.